yang bawa itu mengatakan di kitabnya, yaitu tentang masalah talqin mayit. Bab yang ke-9 yaitu tentang talqin mayit. Talqin itu namanya ngajari mayit. Jadi hukum talqin mayit itu adalah sunnah. Jadi ketika kita setelah mengubur, kemarin kan semuanya sudah prosesi sudah semuanya. Nah, nanti setelah kita kubur mayit itu kita sunnah untuk ditalqin. Mayit itu meninggal, nah, tapi rohnya tetap masih hidup dan nanti akan dibangunkan oleh malaikat munkar nakir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Itu kita sunnah ngajari agar mereka itu bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Itu hukumnya sunnah. Sehingga di sini ada beberapa prosesi talqin. Talqin itu boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, atau bermacam-macam bahasa. Itu silakan sebetulnya. Jadi talqin itu nanti bentuknya ada yang panjang, ada yang pendek, dan ada yang sedang. Sehingga dalam kitab ini disebutkan beberapa versi talqin dalam bahasa Arab. Nanti sunnahnya yang mentalqin itu duduk di sebelah, kalau di Indonesia itu di sebelah baratnya mayit, pas duduknya itu di arah depannya. Jadi kalau biasanya kan ada apa? Patok itu ya, maisan itu ya. Nah ini pas yang di sebelah mukanya, jadi menghadap hadapan. Sunnahnya yang mentalqin itu duduk, kemudian yang mendengarkan berdiri. Itu sunnahnya. Namanya sunnah itu kalau duduk semuanya di mana ya Pak? Enggak masalah. Namanya sunnah. Yang berdiri. Tapi kita disunahkan untuk itu. Versi hadis Imam Tabrani. Jadi hadisnya diantaranya hadis yang meriwayatkan tentang masalah talqin itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Sebutkan singkat. Dan umpama tidak ditalqin gimana? Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi setelah kita kubur kita tinggalkan bekerja. Tapi kok ya kita bantu. Punya sunnah dengan kita melakukan itu kita dapat pahala. Masa ada muda antara hidup manusia dengan hidup kucing yang repot ya. Nah ini adalah itu kita talqin dulu biasa. Kebiasaan kita yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dari gurunya ke gurunya itu mencontoh daripada hadis Imam Tabrani. Kita bantu, kemudian kita ajari untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kemudian kita doakan. Versi hadis Imam Tabrani ini singkat, cuma begini aja. Ya fulan bin fulana, ya fulan bin fulana, ya fulan bin fulana, itu diisi namanya orang yang meninggal. Diisi namanya siapa? Tuh. Nanti ya sunnahnya yang nalqin ya laki-laki. Karena kalau perempuan ke makbaroh ngantar ke kuburan itu hukum aslinya apa? Perempuan itu hukum aslinya adalah makruh. Hukum asli itu bagi wanita itu ke makbaroh, ziarah itu hukumnya aslinya makruh.
Kenapa? Karena umumnya kalau perempuan itu perasa takutnya itu kalau nggak kuat nanti malah pingsan atau malah nangis. Ya kalau nangisnya itu laki-laki kan nggak mungkin akan teriak-teriak. Nah perempuan ini kadang-kadang ini malah teriak-teriak sambat-sambat kepada mayit. Nah itu hukumnya. Jadi mau itu teriak-teriak sambat-sambat kepada mayit itu hukumnya dosa, memperberat siksaannya mayit. Makanya kita nangis-nangisnya boleh, tapi hanya meneteskan air mata. Jangan sampai sambat atau mungkin dalam biasa kadang-kadang kita tuangkan dengan kalau biasanya perempuan kan sampai teriak-teriak kadang begitu. Kemudian nampuni wajah, mengusap-usap rambut, ya gitu ya. Sehingga ya itu ungkapan apa ya, kesal atau apa ya, itu kan ada seperti itu. Atau karena kita nggak bisa nahan akhirnya sampai bajunya robek seperti itu. Ketika ada orang meninggal itu hukumnya haram. Cuma asli hukumnya mengantar itu hukumnya makruh. Makruh itu kalau tidak dilaksanakan, nah itu hukumnya kita dapat pahala. Kalau kita laksanakan, ini hukumnya kita tidak berdosa. Tapi kalau dengan kita wanita ini bagi wanita yang memang merasa dan tidak kuat. Tapi kalau wanitanya itu kuat, ke kuburan juga apa-apa, bahkan bisa meningkatkan takut kita kepada Allah, tidak apa-apa. Makanya kalau di Indonesia kan biasa kita perempuan ke kuburan, kemudian kita mendoakan, tidak apa-apa, bukan berarti memakai haram, rusak, dan itu larangannya itu larangan makruh, terutama bagi wanita yang tidak kuatan. Kalau dia itu kuat, hatinya kuat, itu tidak apa-apa. Dia tetap dapat pahala dengan baca Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya pertama kali di sini disebutkan namanya ya fulanah, ya fulanah, Uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah apa-apa yang kamu itu keluar atasnya minad dunya, dari dunia. Ingat apa yang kamu bawa ketika kamu keluar dari dunia. Apa yang kamu bawa? Ibadah. Asyhadu syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Makanya ini jangan sampai itu lepas. Wahai mayit, kamu sudah meninggal, lalu jangan lupa pegang selalu ucapan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Abduhu wa rasuluh. Jangan sampai tidak wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu harus kita pegang. Wa annaka radita billahi rabbah, dan sesungguhnya kamu ridho bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bagi Islam dina, Islam sebagai agama, bagi Muhammad dan Nabiya, dan Muhammad itu sebagai nabi, bagi Quran imamah, dan Al-Quran sebagai pegangannya, imamnya, panutannya. Kayak Al-Quran kita pegang bulan, kita pelajari, dan kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Al-Quran itu syafi'un wa ma'rifun musaddiqun man ja'ala amama wa ja'ala jannah wa man ja'ala amama saqahu bilan. Nah, Al-Quran itu penolong yang nanti pertolongannya pasti kita butuhkan, bukan hanya di dunia, bahkan di alam kubur, dan nanti ketika kita di yaumil qiyamah. Makanya jadikan Al-Quran manja'ala amama wa ja'ala jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maksudnya di depannya itu apa? Yo dibaca, dipelajari, yo dilihat. Nanti
andai kan nggak bisa baca sekalian kemudian melihat Al-Quran saja. Ya, kalau itu tidak dapat pahala, berarti itu bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Kan gitu. Maka Al-Quran itu akan mengantar dia sampai dia itu masuk surga. Karena kita berarti senang dengan Al-Quran. Al-Quran diletakkan di depannya imamah, jadi pelajari, dibaca dan lain sebagainya. Andaikan tidak sama sekali berarti dilihat. Gak bisa baca tuh lihat ini sudah dapat pahala. Kalau mau betul-betul ibu kok nggak bisa baca Al-Quran sama sekali, ya udah kita letakkan di depan kita baca dengan itikat apa kita senang dengan Al-Quran. Insya Allah nanti akan ditolong oleh Al-Quran. Ya kalau bisa ya walaupun tua tidak apa-apa belajar, karena batas belajar itu gak ada batasnya, sampai apapun, sampai tua, sampai kita meninggal. Walaupun tetap nggak bisa nggak masalah. Belajar tapi tetap nggak bisa, nggak masalah. Berarti kita nanti dapat undur, gitu, dapat alasan, dapat diterima oleh Allah karena kita sudah belajar. Nah tapi juga begitu sebenarnya Al-Quran majalah Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran itu diletakkan di belakangnya, banyak siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya. Maksudnya di belakangnya itu apa ya? Gak mau belajar Al-Quran, gak mau baca Al-Quran, gak mau mengindahkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menyeret dia sampai dia masuk neraka. Makanya kita belajar semampu kita sebisa kita. Makanya itu Wabil Qur'ani imamah. Cuma ini aja, begini, ya cukup menurut Imam Tobroni. Kita langsung dibaca ini, dibacanya sunnah nanti 3 kali. Versi kitab Matan Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Mu'in itu di pinggirnya Fathul Mu'in itu ada matanya, itu ada tulis ini sedang, tapi termasuk kategori masih pendek. Ya Abdullah bin Ahmadillah, ini pakainya ya Abdullah bin Ahmadillah, itu diisi orangnya, namanya siapa, bapaknya siapa. Unzuril alladzi kharajta alaihi minad dunya, ingatlah kamu akan jadi yang ketika kamu itu keluar dari dunia, yaitu jadi bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, sendirinya tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguh Muhammad itu adalah utusan Allah, wa anna jannata haqqun, sungguh surga itu adalah benar adanya, wa anna haqqun, dan sungguh neraka itu adalah benar adanya, wa anna ba'da, dan sungguh kebangkitan dari alam kubur itu haqqun, benar adanya, wa anna sa'ata adalah dia, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Syaratnya kita iman itu harus iman adanya hari akhir, dan itu pasti terjadi. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sungguh Allah akan membangkitkan orang-orang yang di alam kubur. Wa anna radiya billahi rabban, dan sungguh kamu ridho rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad ini sebagai nabi, wa Al-Qur'an imam, Al-Qur'an sebagai panutannya, pegangannya, depannya, panutannya, wa bil Ka'bah qiblata, dan sebagai Ka'bah sebagai kiblatnya, wa bil mu'minina ikhwana, orang-orang mukmin itu sebagai saudara. Radhiyallahu, Tuhanku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, atasnya aku berserah diri, dan Dia adalah Tuhan yang atas yang agung. Sampai sini aja. Versi talqin dalam kitab Hasyiah Barmawi. Dalam kitab Barmawi disebutkan talqinnya agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kullu syai'in halikun ila wajah, setiap sesuatu itu akan hancur kecuali kehendaknya Allah. Lahu wa ilaihi turja'un, baginya hukum itu adalah milik Allah semuanya. Kalau
kalau kita di dunia kadang-kadang menang-menangan. Nah, semuanya nanti hukum yang benar, yang hakiki itu adalah di tangan Allah. Kalau kita sekarang kan kadang-kadang ada yang salah jadi benar kan gitu ya. Nah, disuruh adil-adilnya itu beraninya kalau orang kecil, sama orang besar nggak ada adilnya kan gitu. Makanya kalau begini, ya, terutama di negara kita sendiri itu ya, kalau hukum itu tegas, nah, itu kepada orang kecil. Contoh gampang, orang curi bambu, orang itu ada ya, orang curi bambu sama bukan curi padahal ini. Ada bambu tetangganya nyeladap ya, yang kemudian di jalan, sama tetangganya dipotong, laporkan polisi langsung penjara 6 bulan. Karena seperti itu. Atau ada kisah orang tua yang ngambil apa bumbu masaknya anaknya, bawang merah atau bawang putih, dilakukan nyuri, ini entah isinya apa yang nggak jelas, akhirnya langsung di penjara karena bahasanya itu nyuri. Jadi kayak gitu. Tapi kalau cara orang yang korupsi tetap bebas saja. Korupsi apa bermiliar-miliar, paling cuma berapa pokok 1 tahun, nah ya kan gitu kan. Kalau berdasi ya kayak gitu, bahkan ada yang beritanya nggak jelas. Sama kemana? Nah, tapi kalau hukum Allah Maha adil dan itu nanti pasti terjadi. Nggak bisa dirayu dengan apapun, nggak bisa. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap seseorang, setiap diri itu pasti akan merasakan kematian. Innamal tuwaffawna ujurahum yaumil qiyamah, sesungguhnya mereka ditunaikan balasan mereka nanti di yaumil qiyamah. Orang itu semuanya kalau di yaumil qiyamah ya balasannya masih ada. Orang baik di dunia insyaallah di yaumil qiyamah kita akan dibalas kebaikan oleh Allah. Tapi kalau orang di dunianya nggak baik, ya nanti di akhirat, jangankan kok di akhirat, kadang apa dunia saja, alam kubur itu nggak mau menerima, dan itu cerita itu sudah banyak. Ini banyak sekali cerita dunia apa, bumi aja nggak mau terima. Kalau orangnya baik, bumi terima, langit nangis. Kan gitu. Makanya kadang-kadang ketika meninggal, itu tamasnya biasanya dulu dicampur batu terus biasa. Kenapa? Karena buminya nggak mau terima. Ya Allah, kenapa engkau masuk orang yang jelek seperti ini? Kan gitu. Seperti itu. Akhirnya kadang-kadang ini kita orangnya kurang baik. Menangis jika pula airnya di apa nggak bisa dikeringkan, nggak bisa ditehu bahasa di Jawa, nggak bisa dikeringkan, itu nggak bisa, nangis terus. Akhirnya mau nggak mau gimana, ya masukkan aja kan. Kadang-kadang apa himpunan bumi itu ada orangnya nggak mau, apa buminya itu nggak mau menerima, sehingga ketika dimasukkan, ini namanya orang kalau mau membunuh orang itu pasti sudah dihukum, orangnya sekian, tapi kok nggak bisa dimasukkan, kenapa? Itu bukan karena salah ukur, bukan, buminya yang menyempit, dia nggak terima dimasuki orang yang baru, yang buruk seperti itu. Itu kalau orang mereka yang buruk di dunia. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah itu sebaik-baik kalian semua itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya apapun kalau manusia ini butuh, nanti kita ringan tangan, bukan ringan tangan berarti suka sampokan, maksudnya suka bantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Baik, insya Allah nanti manusia ini ila robbiki rodiyatan
marjiya, kembalilah kamu kepada Tuhan dalam keadaan sia-sia ridho. jadinya nggak capek sia-sia. Faman zuzika 'anil nari wa udkhila jannah faqad faz. Orang yang diselamatkan, dibebaskan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, maka sungguh dia itu mendapatkan kebahagiaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan di dunia ini kecuali hanya kehidupan kesenangan yang menipu. Mata itu berarti kesenangan. Al-ghurur itu yang menipu. Dunia itu tipuan semuanya. Apalagi kalau ibu-ibu, yang perempuan itu senangnya ditipu. Dia kan senang dulu. Wanita didatangi laki-laki, laki-lakinya jujur, malah nggak mau. Senangnya ditipu. Ya kan mau lamar cewek. Nah, kita nggak punya apa-apa, punyanya sepeda Honda, nggak mau. Maunya apa? Didatangi laki-laki, ya kan? Bawa mobil, walaupun mobilnya ditahan. Kesenangan terus ditipu. Ya kesenangan dunia itu artinya kesenangan yang sendiri. Makanya jangan kita tertipu dengan indahnya dunia. Dunia mata. Dunia itu tempatnya kesenangan. Dunia itu tempatnya keindahan. Yang paling indah apa? Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baiknya keindahan dunia ini kesenangan itu apa? Yaitu seorang wanita yang salihah. Makanya ya wanita itu semuanya ya senang bersenang-senang dan senangnya senang keindahan. Karena apa? Karena wanita itu adalah bentuk daripada dunia. Makanya laki-laki banyak yang tertipu gara-gara wanita, wanita banyak yang tertipu gara-gara laki-laki. Karena apa? Antara laki-laki dan wanita saling senang menipu. Karena itu seperti itu. Biasanya yang seperti itu umumnya ya. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Kenapa? Karena kita itu kalau sudah meninggal, semuanya nggak akan ada yang kita bawa. Kecuali kita punya banyak harta, tapi kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu nanti yang tetap kita bawa, yaitu sedekah dan amal jariah kita. Makanya kalau kita banyak harta, ya kita gunakan untuk kebaikan. Sehingga apa? Dunia itu akan membawamu ke surga. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempatnya menanam akhirat. Tempat menanam akhirat itu di dunia. Maka kita akan menggunakan dunia itu untuk kita panen nanti di akhirat. Untuk kita panen di akhirat. Makanya kita gunakan untuk beribadah. Kita gunakan untuk beribadah. Kita tanam untuk letakkan di masjid. Berarti nanti jadi amal kita ya pengajian kita gunakan untuk pengajian kalau lagi itu digunakan untuk haji dan lain sebagainya daripada hanya untuk sobat-sobat jajan. Nah itu hanya untuk dunia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami jadikan kalian semua. Dari dunia kami jadikan kalian semua. Wa fiha nu'idukum, dan di dalamnya kami kembalikan kalian semua. Toh manusia semuanya akan kembali ke siapa itu. Kemudian wa minha nukhrijukum, dan darinya kami keluarkan kalian semua. Taratan ukhra, sekali lagi. Minha khalaqnakum min ajli wa thawab. Darinya kami ciptakan kalian semua untuk mendapatkan ajri, balasan, buat thawab dan pahala. Kita di dunia itu supaya kita nanam sehingga nanti kita mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Itu tempatnya juga di dunia. Makanya kita harus kemudian dulu. Makanya kita kalau doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya baik.
Berarti apa? Ya dunianya dulu baik. Kenapa? Karena kalau dunianya kita buruk, hati-hati. Kenapa? Karena yakun al-faqru kufron. Kalau kita dunianya kurang, dekat sekali orang fakir itu jadi kufur. Jadi kebanyakan orang yang kufur ini ya nanti karena fakir kan gitu. Ya kan, karena nggak punya akhirnya orangnya nyuri, karena nggak punya akhirnya orangnya ngerampok, karena nggak mampu akhirnya korupsi dan lain sebagainya. Ya benar nggak? Jadi kufur jadi. Nah kalau orang yang punya enggak, nah kalau ini jadi orang apa? Orang Islam itu harus kuat. Kuat apa? Kuat dunianya juga kuat akhiratnya. Kuat imannya, tapi dunianya juga harus kuat. Untuk imannya kuat, ini ya dunianya harus kuat. Nah kan gitu. Nah, kan. Makanya ya nggak apa-apa. Usaha yang sungguh-sungguh. Bukan kok umat Islam nggak boleh berusaha, umat Islam nggak boleh punya harta. Kan ya silakan punya harta, tapi gunakan untuk kebajikan. Wafia ayyukum lidumi wa turab. Kemudian di dalamnya, wafia kan di dalam tanah itu. No'i hukum lidumi wa turab, kami kembalikan kalian semua untuk tanah dan untuk ulang. Manusia nanti semuanya akan habis kecuali yang memang dikekalkan oleh Allah karena amal ibadahnya yang baik. Orang itu kalau baik, nanti tanah tidak akan bisa makan, apalagi ulang akan utuh. Dan itu banyak ulama-ulama yang seperti itu. Jadi antaranya belum lama ulama dari Indonesia itu ada bangun bangun itu berapa tahun itu buka kan? Karena kalau di sana kuburan itu nanti dibongkar, dipindahkan. Tapi kalau masih itu nggak berani, tetap kan di situ. Akhirnya tetap dikuburkan di situ. Atau contoh dulu itu Bayi Nawal Al-Batani sampai sekarang kita kubur di sana. Itu bertahun-tahun bukan utuh lagi. Kemudian waktu mau dibuka lagi utuh lagi. Akhirnya tetap di sana. Itu kalau orang yang baik. Nah, kalau orang-orang kayak kita ya semoga saja nanti ada mungkin kita akan diselamatkan oleh orang seperti itu. Nah, termasuk orang itu yang nanti tubuhnya nggak akan bisa disentuh oleh tanah. Itu kalau orang hafal Al-Quran itu balik ayat baru ya Allah. Wa kaifa la ya'budu jismu la ya'budu. Itu kalau orang hafal Al-Quran, hafal Al-Quran tapi kalau dia kafir ya tetap saja hafal Al-Quran orangnya nggak baik ya tetap saja gitu ya. Makanya dikatakan yahfal itu bukan hanya hafal tapi menjaga Al-Quran. Orang nggak hafal Al-Quran tapi kalau amalnya akhlaknya seperti Al-Quran insya Allah tanah menjaga itu nanti itu tandanya orang yang baik. Itu seperti itu. Wa minna nukhrijukum lil 'adli wal hisab, dan darinya kami keluarkan kalian semua untuk menampakkan amal wal hisab dan untuk menerima penghitungan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah dan dengan pertolongan Allah dan dari Allah wa ilallah, dan semuanya akan kembali kepada Allah wa ala Rasulillah, dan atas agama Rasulullah. Ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benalah para utusan. Hingga najillah syai'atan wahidah, tiada ini kecuali hanya sekali teriakan, sekali trompet hancur, kan gitu. Sekali semua nanti kalau hari kiamat terjadi, berarti 3 kali saja sudah mati semuanya. Nanti tiup lagi berarti hidup kan gitu. Fa'idha hujjahum ladaina turun, maka ketika jadi ada sangkakala itu, maka tiba-tiba mereka semuanya di hadapan kami dihadirkan untuk menerima
timbangan amal masing-masing, catatan amal masing-masing pasti dibagikan. Ya bulan bin bulan, wahai siapa bin siapa, namanya siapa bin. Ya Abdullah bin Ahmadillah, wahai hamba Allah, anaknya Ahmadillah, anaknya budaknya Allah. Ya Allah, semoga menyayangimu, semoga menyayangimu Allah, semoga Allah menyayangimu. Dapat al dunia, kamu telah pergi dari dunia. Wasina dua, kamu telah meninggalkan dunia dan keindahan dunia. Dan dunia sudah hilang dari umat itu. Wasir ter'aman fi barzakhin akhirah, sekarang kamu sudah sampai di alam barzakh, dari alam barzakh yang akhirah. Fala tansal ahdalladzi faraqtana, maka janganlah kamu lupa janji yang kamu telah berpisah dengan kami atasnya di dunia, di rumah dunia. Wa qadamta dari akhirah, dan kamu datang dengan perkara itu sampai dunia akhirah. Wa huwa syahadat alla ilaha illallah, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sungguh Muhammad itu adalah utusannya. Wa idza ja'aka malakani muwakkalani bika wa bi amrika, maka ketika datang kepadamu dua malaikat, yang dua malaikat itu al-muwakkalani bika, disertai untuk bertanya kepadamu, menguji kamu. Wabi antarika, dan sesama umat Muhammad, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yasjaga wala yuribaka, maka janganlah membuat dirimu bergetar, jangan membuat dirimu takut. Ya, kalau malaikat bentuknya itu malaikat nanti muka dan nanti diceritakan dalam hadisnya, matanya kayak menyala, teriaknya bagikan petir, itu kalau datangnya kepada orang yang banyak dosa. Jadi malaikat ya seperti malaikat maut datang menakutkan, ya, seperti itu ya. Itu kalau menyakitkan, itu kalau datangnya kepada orang kafir, orang yang banyak dosa. Tapi kalau kepada orang mukmin, amalnya baik, izin diceritakan dalam hadis, mau nyabut nyawa saja izin. Lewat bawah, oh nggak bisa, karena semuanya terisi lafaz Allah, semuanya terkunci. Lewat atas nggak bisa, lewat tangannya nggak bisa, apa seperti itu. Izin sama. Baru kalau sudah ikhlas terima, lalu seperti itu. Lalu malaikat juga ketika malaikat terakhir diceritakan bahwa apa, pemukul yang seperti ini keras, kalau nanti suaranya menggetarkan dan sebagainya, itu kalau datangnya kepada orang yang amalnya kurang baik. Kalau amalnya baik, ya itu tanyanya baik-baik. Walam annahu makhluk, ketahuilah bahwa keduanya itu adalah makhluk daripada makhluknya Allah. Kama anta khalqun min khalqi, seperti hanya engkau ada ciptaan dari ciptaannya. Wa idza atayaka wa ajlasaka, maka ketika keduanya datang kepadamu dan mendudukkan, dibangun. Nah, itu makanya nanti ulama berbeda pendapat. Apa itu maksudnya? Rohnya sekaligus tubuhnya. Apa itu hanya rohnya? Itu perbedaan. Maksudnya kita yang penting jelas bahwa di sini nanti didudukkan. Apakah itu rohnya dan tubuhnya, itu sudah kehendak Allah. Wasa'alaka, kemudian bertanya kepadamu, wa qala laka, kemudian mereka berdua berkata kepadamu, ma rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma nabiyuka, siapa nabimu, wa ma itiqaduka, apa keyakinanmu, wa ma nadimuka alaih, dan apa yang kamu bawa ketika kamu mati. Faqul, maka katakanlah lahuma kepada mereka berdua, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Baiklah, sa'alaka tsaniyah, maka ketika mereka berdua bertanya kepadamu yang kedua, faqul lahuma, maka katakanlah kepada mereka berdua, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Baiklah, sa'alaka tsalitsah, kemudian ketika mereka berdua bertanya kepadamu yang ketiga, wa ya khatimatul husna, dan itu adalah pertanyaan penuntut yang baik.
Bakun maka katakanlah lahuma untuk ada mereka berdua bilisan yang tolqin dengan lisan yang jelas, lidah yang jelas. Karena ada orang ngomong lidahnya gak jelas. Nah, ini dengan tegas dengan gitu. Bila khofin wala wajan tanpa ada rasanya takut dan tanpa rasa bergetar, rasa takut bergetar. Tenang saja. Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Bagi Islam ini, Islam adalah agama. Wa Muhammadun Nabi dan Muhammad adalah Nabi. Wal Quran imami Al-Quran sebagai panutanku. Wal Ka'batu kiblati, Ka'bah sebagai kiblatku. Wa sholawatu fardhu, sholat 5 waktu itu adalah wajib. Makanya dulu itu utama sholat, jangan sampai jadi kenapa itu nanti pasti ditanya. Amalan yang pertama kali nanti ditanyakan oleh Allah itu adalah sholatnya dia kiamat. Kalau sholatnya itu baik, amalan lain akan diperhitungkan. Tapi kalau sudah sholatnya saja tidak baik, amal yang lain tidak akan diperhitungkan. Dianggap semuanya jelek. Nah, karena menghadap Allahnya saja jelek. Makanya sesibuk apapun jangan lupa sholatnya. Boleh ibu punya anak banyak, sunnah malah laki-laki itu sunnahnya kalau mau nyari istri itu istri wanita-wanita calon ibu-ibu yang kira-kira anaknya banyak. Maka dikatakan sunnah itu hukumnya al-walud itu mencari istri itu yang gampang manahan, subur, bukan subur tubuhnya. Maksudnya karena kira-kira anaknya banyak. Caranya lihat gimana? Ya melihat keluarganya, melihat saudara-saudara. Kan gitu. Nah, ujiannya ibu itu kalau hamil melahirkan pahala yang luar biasa. Melebihi bagikan laki-laki berperang dengan orang kafir, melebihi daripada orang laki-laki harus berperang dengan orang kafir. Itu cukup apa? Melahirkan anak, merawat anak. Makanya kalau bapak-bapaknya minta itu gak boleh menolak. Jadi karena Allah, ya jadi juga karena Allah itu ya. Nah, saya itu paling senang kalau punya santri, anaknya banyak. Walaupun saya anaknya cuma 4, masih 4 ya, masih pengen. Saya masih pengen. Cuma istrinya masih belum mau. Alasannya apa? Alasan ngajar. Apalagi sekarang disuruh kuliah karena ngajar itu ya, karena ngajar itu. Ya, itu jihadnya seperti itu. Saya paling tenang. Gak apa-apa. Susah di dunia itu adalah jihad kita. Contoh karena kita merawat anak, akhirnya kita bekerja keras itu ya. Ya jihad kita itu pahala kita itu mencari rezeki yang halal untuk anak-anak. Gak usah takut, insya Allah rezeki itu anak itu ada sendiri. Kita udah yakin bahwa anak itu dicatat oleh Allah sebelum dilahirkan sudah dicatat rezeki. Dan kita cuma kadang-kadang ya oleh Allah dipersulit dan itu karena apa? Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita. Coba Pak, bahkan setahun punya anak, 10 tahun anaknya 10. Wal muslimuna ikhwani, orang-orang Islam itu adalah saudara. Wa Ibrahim Khalil Abi Nabi Ibrahim al-Khalil itu adalah bapak. Wa ana isyutu wa kuntu ala qawli la ilaha illallah. Aku hidup dan aku mati selalu memegang perkataan la ilaha illallah. Pegang ibu mangkola la ilaha illallah. Maka akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Orang kalau perkataannya akhir perkataannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Qul la ilaha illallah itu kalau orang Jawa mengatakan apa? Tahlilan
tahlil. Kalimat tahlil itu ada kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau orang-orang kita dulu itu apa setiap saat tahlil, setiap orang tahlil pasti ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar apa? Biar kalimat la ilaha illallah nggak lupa di dalam hati kita. Jika anak lahir ucapkan la ilaha illallah. Kan gitu. Bahkan apa? Ada apa namanya? Kalau orang dulu ya kambingnya lahir, sapinya lahir saja tasyakuran, beropohan itu dari kata karena berkatan itu dari kata itu undang tetangganya di situ mengucapkan la ilaha illallah terus berdoa biar berkah. Kan gitu loh, itu seperti itu. Makanya itu dipegang, perbanyak itu. Insya Allah kalau orangnya meninggal itu pasti masuk surga. Walaupun kelihatannya mungkin nggak sholat, kelihatan nggak apa, kan gitu ya. Kalau itu kalimat la ilaha illallah akan lepas dari hatinya, Pak insya Allah tetap masuk surga. Tapi ya karena nggak sholat ya mampir dulu di neraka. Kan gitu kan gitu. Orang nggak sholat kok ya. Tapi tetap nanti akhirnya masuk surga karena nanti di neraka itu nanti kalau sudah di akhir orang mukmin selagi di dalam hatinya masih ada qaul la ilaha illallah, nanti dimasukkan oleh Allah, disuruh malaikat nyari mana yang di dalam hatinya ada qaul la ilaha illallah, dicari masih ada, nah itu nanti baru kemudian ditetaskan dimasukkan dalam air kehidupan, baru dia masuk surga tapi paling belakang. Tapi kalau dia pegang la ilaha illallah pasti dia nanti akan masuk surga. Maka jangan lupa itu perbanyak kalimat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Tamassak ya abadallah, peganglah itu wahai hamba Allah. Bihadil hujjah, dengan hujjah ini, dengan kalimat ini. Wa amanaka mukim biadil barzah, ketahuilah bahwa kamu itu menetap di alam barzah ini ila yaumil ba'du, sampai hari ketika mereka dibangkitkan. Faidza qila laka ma taqulu fi hadzal rajul, maka ketika dikatakan kepadamu apa yang kamu katakan dalam ini laki-laki ya alladzi bu'itsa fikum, laki-laki yang diutus di dalam kalian semua, apa yang kamu katakan? Wa fil khalqi ajma'in, dalam makhluk semuanya. Maqul, maka katakanlah apa yang kamu katakan, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat, datang kepadaku dengan membawa penjelasan min Rabbi, dari Tuhannya. Fattaba'nahu, kemudian kami mengikuti nyawa Nabi, kami percaya dengan nyawa. Sadaqna bi risalati, kami membenarkan atas tertulisnya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika kalian semua itu berbalik, katakanlah Allah hasbi Allah, yang mencukupiku adalah Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, tiada Tuhan kecuali Dia, atasnya aku berserah diri, wa rabbul arsyil azim, Allah itu adalah Tuhannya arsy yang agung. Wa lam ya abdallah, ingatlah wahai hamba Allah, anal mauta hakun, sungguh mati itu benar adanya. Wa nuzulul qabri hakun, sungguh menetap di alam kubur itu adalah benar adanya. Wa nasallahu kirim fihi hakun, dan sungguh pertanyaan malaikat mungkar nakir itu benar adanya, dan sungguh kebangkitan itu hakun benar adanya. Wa anal misal hakun, sungguh misal itu benar adanya. Wa anal mizana, dan sungguh timbangan amal itu hakun benar adanya. Wa anal sirata, sungguh jalan antara surga dan neraka itu pasti ada, jembatan itu ada, dan orang nanti yang berjalan di jembatan itu bermacam-macam. Ada yang seperti kilat tanpa hisab, tanpa dihisab langsung masuk surga. Ada yang berjalannya itu harus sambil merangkak, berjalan seperti biasa. Berarti kan orang yang lari cepat. Nanti ada yang jalannya itu aneh, kepalanya diletakkan di belah, apa di bawah. Ada lagi yang belum berjalan langsung masuk neraka. Nah itu sesuai dengan amal-amal yang kita lakukan.
Wa ana naroh hakun dan sumber neraka itu benar adanya. Wa anal jannata hakun sumber surga itu benar adanya. Wa ana sa'atala ayatul bagian dan sungguh kiamat itu datang tiada ragu di dalamnya. Wa anna yang kubur dan sungguh Allah itu akan membangkitkan orang-orang yang di alam kubur. Wa nastaghfiruka ya Allah, aku titipkan kepada wahai Allah ini mayit ini selamatkan dia warham. Kemudian Allahumma ya anisatul wahid ya Allah, Allahumma ya anisatul wahid wahai dan yang menyenangkan, yang menghibur, yang membahagiakan. Anis itu menyenangkan, menghibur, membahagiakan setiap orang yang sendirian. Wa ya hadir laisa yaghim wa dan yang hadir yang tiada gaib. Allah itu pasti adanya nyata. Allah gaib. Allah itu pasti ada dan nyata. Laisa yaghim anis fahdana, berarti senangkanlah kesendirian kami, bahwa dan tahu dan kesendirian yang mayit itu. Warhamhu batana, sayangilah kepergian kami dan kepergiannya. Walakin hujjah tahu, ajari hujah-hujahnya. Wala taftina ba'dahu, dan janganlah engkau fitnah setelah kematiannya. Karena kadang-kadang kita itu terfitnah. Ada orang meninggal, akhirnya kita mau ngomongkan orang yang sudah meninggal. Kalau ngomongkan baik, apa buruknya itu omongan malah. Udah pergi, orangnya pergi baru ngomong. Itu namanya ghibah. Ya termasuk ghibah itu ghibah kepada mayit, bukan hanya ghibah kepada orang yang hidup. Orang yang hidup masih ada orangnya, orang mati masih dihibahkan. Kalau ini dari sampai gitu, berarti kita terfitnah, kena ujian coba. Waghfir lana wa lahu, ampunilah kami dan kepadanya. Ya Rabbal alamin, wahai Tuhan segenap alam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah jam setengah. Mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan. Yang penting masalah agama. Karena panjang. Jadi, kalau yang lainnya itu nanti bahasa Jawa, bahasa Indonesia dibaca sendiri.